Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Naila Riza Umami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pendidikan, dan yang saya hormati tim penyaji serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan perkuliahan secara online. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai permintaan jasa pendidikan, penawaran jasa pendidikan, pasar pendidikan, dan harga jasa pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, ada Puspita Ambarwati Ayu Kinanti dengan NPM 017. Yang kedua, ada Fitriani Suprihadin dengan NPM 091. Yang ketiga, ada Siti Fatimah dengan nomor NPM 111. Dan yang terakhir, ada saya sendiri, Riza Fadila Natasha Putri dengan nomor NPM 121. Langsung saja pada pemaparan materi, kepada yang tim penyaji saya persilakan. Saya Puspita Ambarwati Ayu Kinanti dengan NPM 21187203017 akan menyampaikan materi yang pertama. Permintaan jasa pendidikan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen pada tingkatan harga dan waktu tertentu. Menurut pendapat ahli tentang permintaan, yang pertama, Hector Korea, permintaan pendidikan menggambarkan kebutuhan dan dimanifestasikan oleh keinginan untuk diberikan pelajaran dalam mata-mata pelajaran tertentu. Yang kedua, F. Harbison, permintaan pendidikan menggambarkan keinginan individu untuk mempersiapkan profesi atau usaha tertentu. Yang ketiga adalah Russell K. Davis, permintaan agregat terhadap pendidikan dipengaruhi oleh faktor pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan biaya pendidikan. Penawaran jasa pendidikan. Penawaran pengadaan pendidikan dihubungkan dengan beragam kebutuhan pembangunan nasional, baik pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dalam perencanaan pendidikan untuk pengadaan pendidikan, ada beberapa pendekatan antara lain adalah yang pertama, pendekatan permintaan masyarakat atau the social demand approach. Yang kedua adalah pendekatan ketenaga kerjaan atau demand power recruitment approach. Yang pertama adalah pendekatan permintaan masyarakat atau the social demand approach adalah perencanaan pengadaan pendidikan yang didasarkan pada kumpulan permintaan umum untuk memperoleh pendidikan, yaitu jumlah dari permintaan individu akan pendidikan di suatu tempat pada suatu waktu tertentu di dalam budaya, politik, dan ekonomi tertentu. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berlaku pada lingkungan masyarakat tertentu. Misalnya, untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua adalah pendekatan ketenagakerjaan atau demand power recruitment approach adalah pendekatan perencanaan pengadaan pendidikan yang didasarkan atas kebutuhan terhadap macam-macam tenaga kerja untuk pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan karena pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bukan hanya memerlukan sumber fisik tetapi juga sumber daya manusia untuk mengorganisasikan dan menggunakan sumber-sumber tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pembangunan sumber daya tersebut melalui sistem pendidikan. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM 21187203111. Materi selanjutnya adalah pasar pendidikan. Pasar di dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai besarnya permintaan dan penawaran terhadap sejenis barang atau jasa tertentu. Pasar adalah keseluruhan permintaan dan penawaran akan barang-barang atau jasa tertentu. Pasar pendidikan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan permintaan dan penawaran terhadap jasa pendidikan tertentu, seperti keseluruhan permintaan dan penawaran jasa pendidikan.
Pasar dapat dibedakan atas pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret adalah suatu tempat di mana para penjual dan para pembeli berkumpul untuk menjual belikan beragam barang atau jasa. Pasar abstrak adalah suatu tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk menjual belikan beragam barang tetapi barang yang diperjualbelikan tidak dapat di tempat tersebut. Di dalam pendidikan, pada awalnya jenis pasar yang pertama yang terjadi di sekolah-sekolah, terutama pada musim penerimaan siswa baru. Jenis pasar yang kedua terdapat pada persetujuan kerjasama penyelenggaraan pendidikan atau latihan tertentu. Di dalam persetujuan kerjasama tersebut biasanya ada jenis yang tingkat program pendidikan yang diminta dan ditawarkan kurikulum, jumlah SKS, lama pendidikan, dan sebagainya. Proses pendidikan direncanakan dan dilaksanakan suatu dengan kenyamanan peserta didik yang disepakati oleh penyelenggara pendidikan dan peserta didik dan peserta pendidikan adalah kurikulum, bukan cara belajar. Materi ajar dan cara belajar disiapkan dan disediakan penyelenggara pendidikan, tetapi cara belajar diserahkan pada peserta didik. Kenalkan, nama saya Fitriani Subrihatin dengan nomor NPM 091 akan melanjutkan materi sebelumnya. Menurut susunan atau bentuknya di dalam ekonomi pasar dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu yang pertama, pasar di mana tempat persaingan sempurna atau perfect competition. Yang kedua, pasar di mana tidak terdapat persaingan atau monopoli. Yang ketiga, pasar di mana kurang terdapat persaingan atau imperfect competition. Suatu pasar dikatakan ada persaingan sempurna bila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pasar tersebut harus terorganisasi secara sempurna. Para pembeli mengetahui benar-benar tentang keadaan pasar. Yang kedua, para pembeli dan penjual harus bebas dalam melakukan tindakannya. Tidak boleh mengadakan perjanjian sama sekali atau lainnya. Yang ketiga, tidak ada campur tangan dari pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, barang-barang yang diperdagangkan harus homogen. Yang kelima, jumlah pembeli dan penjual harus sedemikian besar. Suatu pasar disebut monopoli bila seluruh penawaran pada pasar tersebut dikuasai oleh seorang penjual atau sekumpulan penjual. Dengan kedudukannya yang demikian kuatnya di pasar, maka pemegang monopoli dapat mengemudikan politik harga. Kemudian ada harga jasa pendidikan. Harga jasa pendidikan terdiri dari beberapa komponen. Untuk mengetahui besarnya harga tersebut, kita harus mengetahui 2 hal, yaitu yang pertama, ukuran satuan pendidikan dan komponen-komponen yang harus dibayar oleh siswa atau orang tua siswa. Antara lain yaitu uang pendaftaran, uang pangkal atau BP3 dan sebagainya, uang tes sumatif, uang laporan pendidikan, dan uang pendaftaran ulang. Diucapkan terima kasih kepada tim penyaji, dan demikianlah presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.